Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada yang melihat video ini, semoga video ini dapat memberi kalian semangat untuk mondok di Gontor dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini, kakak akan menemui seorang calon santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang dia sudah mengikuti privat ataupun les selama kurang lebih 2 tahun dengan penuh lika-liku yang dari nol tidak tahu apa-apa sampai saat ini. Setelah kakak nilai, kakak tes, dia memiliki kemampuan untuk mengikuti tes di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Siapakah dia? Hari ini kakak akan panggil dia yang bernama Tangguh Iman Sentosa. Oke, selamat datang ya Allah ya. Ini adalah anaknya ya, ganteng ya, insya Allah ya, insya Allah ganteng. Tapi kakak tahu juga ini menurut kalian ganteng enggak, tapi insya Allah kakak ganteng. Oke, namanya siapa? Bisa diulang? Oke, namanya Tangguh Iman Sentosa. Kalau boleh tahu sekolah di mana? SD Tugu. Oke, SD Tugu Ibu di Depok ya. Ya, dia sekolah SD Tugu Ibu di Depok. Nah, kamu sendiri kenapa sih kamu pengen masuk Gontor tuh? Gontor tuh apa sih menurut kamu tuh, kenapa coba? Menurut saya menyenangkan. Oke, menyenangkan. Oke, menyenangkan. Terus apa lagi? Kamu tahu menyenangkan itu dari mana? Pertama kali kamu tahu Gontor dari siapa? Dari ibu saya. Oh, dari ibu. Oh iya ya. Ibu kamu dari mana? Dari Ponorogo. Oh iya, kebetulan ibunya berasal dari Ponorogo ya. Dia ini salah satu mengikuti jejak kakaknya. Kakaknya sekarang udah kelas 2, insya Allah ya, kelas 2, walaupun kelas 2 bawah nggak apa-apa ya. Kelas 2J itu nggak apa-apa. Nah, itu termasuk kelas atas juga ya, kelas 2J, tapi nggak apa-apa ya. Tapi adiknya ini kita tidak tahu ya, nanti insya Allah kalau dia bersungguh-sungguh nanti akan lulus. Nah, kakak ingin nanya, kamu cita-cita nanti kelas 1 apa? 1B ya, kita doakan semoga dia kelas 1B, terus dia nanti berharap kelas 2B sampai kelas 6B sampai jadi Ustadz Gontor sampai wakaf katanya. Amin, amin ya robbal alamin, semoga dia lulus ya. Oke, teman-teman semuanya, kalian ingin tahu ya bagaimana sih dia menghadapi lika-liku atau proses ketika dia mau belajar imla, berhitung, dan bahasa Indonesia, ngaji, tajwid. Yang awalnya dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia aja tajwid itu tidak tahu apa-apa. Imla, apalagi imla itu lebih kacau dia pertama-tama kali ketika dia masih kelas 5 SD. Dia mengikuti bimbel di kamu ikut bimbel di mana waktu itu? Ar-Rozin. Oke, Ar-Rozin ya. Ar-Rozin itu perlu diketahui adalah Ar-Rozin itu adalah salah satu lembaga privat yang sekarang saat ini dipimpin oleh Ustazah Zulfa ya, sebagai direktur Ar-Rozin sendiri. Dia dinaungi atau di bawah IKPM Depok yang membawai Ar-Rozin sendiri. Alhamdulillah kamu mengikuti bimbel di Ar-Rozin. Bagaimana pendapat kamu tentang di Ar-Rozin dulu, nanti baru ke Gontor? Ar-Rozin itu tidak bosan. Tidak bosan ya. Seru. Oke, seru ya. Kalau belajar sendiri di Ar-Rozin, kamu merasa mendapatkan banyak ilmu nggak di Ar-Rozin, belajar imla dan lain sebagainya? Banyak banget ya. Pol ya. Dulu kamu sebelum masuk Ar-Rozin, kamu tuh pinter nggak imla? Enggak. Oh, nggak pinter, nggak tahu sama sekali imla itu apa, nggak tahu juga. Oke, imla tuh mungkin dikira dia dulu itu adalah tulisan Arab, mungkin disuruh nyalin doang dan lain sebagainya. Ternyata imla itu adalah dikte bahasa Arab yang mana disebutkan baru kemudian kita ditulis. Ternyata itu kalau dipikir itu mudah, tapi ketika kita melaksanakan, kita ujian imla itu sangat sulit sekali ya, karena kita belum mengetahui yang namanya kaidah bacaan imla. Nah, untuk itu untuk kamu sendiri, apa yang kamu siapkan untuk ke Gontor sendiri? Bagaimana kamu menyiapkan materi-materi tersebut? Baca doa. Baca doa. Terus pelajaran kamu belajar di rumah apa gimana gitu, apa biasa aja? Kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Oke,
kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Tapi dia cukup lama ya, dia cukup lama mengikuti bimbel Ar-Razzin. Bagi teman-teman nanti yang mau masuk untuk wilayah Depok dan sekitarnya, dan Jakarta Timur, Tangerang dan lain sebagainya, bisa ya mengikuti untuk program tahun depan, mengikuti di Ar-Razzin ya, Ar-Razzin Depok. Ya, kebetulan kakak juga salah satu pengajar di sana ya, salah satu pengajar di sana dan juga pengajar dia waktu itu ya, sampai sekarang juga sih dari pengajar dia. Alhamdulillah dinilai dari awal kita perbandingan dari awal sampai sekarang, alhamdulillah dia sedikit banyaknya mengetahui bagaimana imla itu sendiri dan bagaimana menulis imla dengan baik dan benar. Oke, sampai sejauh ini materi apa yang belum kamu merasa cukup untuk kamu siapkan untuk menghadapi ujian masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Imla, Allah, kakak bilang imla, sekarang dia bilang imla. Nah, betapa sulitnya imla ya. Kalian kalau untuk berhitung angka, hitung soal gimana? Oke, kalau untuk teman-teman apa sarannya untuk teman-teman agar dia siap untuk menghadapi berhitung angka, hitung soal? Menghafalkan rumus ataupun menghafalkan rumus dan teliti. Menghafalkan rumus dan teliti. Nah, itu salah satu kenapa kita harus seperti itu, karena titik koma, karena berhitung itu adalah ilmu pasti, ilmu pasti yang jika 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak mungkin 3. Itu karena berhitung adalah ilmu pasti, harus teliti ya, dari bentuk satuan dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena kalau tidak teliti nanti menjadi salah. Kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, kamu merasa gampang atau biasa aja? Biasa aja. Oke, kalau untuk doa-doa harian itu kamu menghafalkannya cukup lama apa sebelumnya udah hafal? Cukup lama. Sebelumnya udah hafal belum? Sebelum kamu masuk ke Ar-Razzin udah hafal belum? Banyak yang belum. Oh, banyak yang belum. Kalau untuk tajwid sendiri ngaji itu kamu udah bisa atau baru di Ar-Razzin bisa? Baru di Ar-Razzin. Ternyata dia baru bisa ngaji di Ar-Razzin ya. Pertama kali guru kamu di Ar-Razzin itu siapa? Kak Iqbal. Kak Iqbal ya, terima kasih Kak Iqbal. Saya juga nggak tahu Kak Iqbal itu bentuknya seperti apa orangnya. Ya, justru si Tangguh merasa antum sangat membantu dia untuk masuk ke Gontor. Salah satu dia mengetahui pertama kali dia mengetahui baca Al-Quran dan tajwid itu dari antum. Terima kasih buat antum ya, karena Ana cuma melanjutkan mengestafetkan anak didik antum sebelumnya sampai sekarang ya. Kak Iqbal sekarang masih kontekan sama Kak Iqbal? Jarang. Coba sapa Kak Iqbal di sana. Dia malu Kak Iqbal, dia malu untuk menyapa antum. Kak Iqbal tolong didoakan ya, insya Allah nanti tahun ini dia mengikuti tes di Gontor. Oke, insya Allah kamu yakin lulus berapa persen di Gontor? Yakin berapa persen gitu? 80%, Bung. Dia ternyata dia itu meyakini bahwa dia akan lulus 80%. Kamu pengen di Gontor 1 apa pengen di Gontor mana gitu? Apa pengen? Gontor 1. Kenapa Gontor 1? Kenapa? Karena di Gontor 1 itu lebih disiplin. Oh, berarti kamu beranggapan bahwasanya semua Gontor lain itu nggak disiplin, sama aja ya? Kurang. Nggak boleh seperti itu ya. Semua Gontor itu sama aja. Dia adalah Gontor kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5, kampus 6 dan seterusnya adalah replika ataupun kopas ya, copy paste dari Gontor 1 ke Gontor yang lain ya. Copy paste insya Allah sama aja dimanapun kalian yang mendaftar di Gontor 9, Gontor 7, Gontor 14, 13 itu sama aja. Nanti insya Allah nanti kalian akan merasakan di Gontor Pusat. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Di Gontor Pusat ya, Gontor kampus 1, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4 dan lain sebagainya. Terus untuk sejauh ini seandainya kakak pengen nanya nih, seandainya kalau kamu nanti ini nauzubillah ya, nauzubillah, kalau seandainya nanti kamu tidak diizinkan atau belum mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan SMP ya atau KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor, kamu nanti kira-kira mau kemana? Nggak tahu, bingung. Nggak tahu, ternyata ya dia tekadnya cuma satu, teman-teman, tekadnya cuma satu, dia ingin lulus di Gontor. Nah, itu kalian ketika kalian sudah memilih untuk ke Gontor, silakan persiapkan semua materi, silakan dipersiapkan dengan baik ya.
silakan dipersiapkan dengan baik, baik itu berhitung dan lain sebagainya. Tolong dipersiapkan dengan baik. Dia saja saudara tangguh ini dia hanya apa? Dia hanya ingin gontor. Nah, kamu melihat kakak kamu sendiri, kamu kan punya kakak, kamu bilang kamu punya kakak. Kamu melihat kakak kamu sendiri ketika pulang dari gontor, ada perubahan apa yang kamu lihat dari kakak kamu? Ibadahnya. Oh, ibadahnya rajin. Sebelumnya memang jarang sholat dia? Bukan gitu. Kadang-kadang diundur-undur dulu. Oh, kadang-kadang diundur-undur dulu. Dulu kakak kamu tuh ngajinya bisa nggak sebelum masuk gontor? Nggak terlalu lancar. Oh, tapi bisa ya. Tapi setelah dulu kakak kamu ikut arozin juga apa enggak? Ikut. Dulu juga teman-temannya dia ikut arozin ya. Ini bukan marketing arozin, bukan ya. Ini hanya menyampaikan sesuai fakta yang ada. Dia mengikuti program ini untuk masuk gontor privat ya, intinya privat ataupun kursus ya, bahas ininya dia mengikuti di Ar-Rozin. Ar-Rozin itu di mana? Ar-Rozin itu di Depok, satu-satunya di Depok ya. Satu-satunya Depok untuk menaungi semua teman-teman yang ingin belajar ataupun ingin khusus untuk menghadapi ujian di gontor. Apakah Ar-Rozin itu menjanjikan kamu untuk lulus di gontor? Enggak. Di gontor berarti Ar-Rozin tidak menjanjikan kamu lulus di gontor ya? Oke. Ar-Rozin tidak pernah menjanjikan ataupun peserta didiknya atau calon-calon santri itu untuk lulus di gontor. Ar-Rozin hanya menyiapkan materi-materi ataupun hanya membimbing kalian. Membimbing. Oke, hanya membimbing kalian. Oke, apa doa kamu untuk teman-teman seluruh Indonesia yang ingin ke gontor? Semoga bisa lulus. Semoga bisa lulus. Nah, kalian semuanya yang nonton ini, yang ingin masuk ke gontor ataupun yang belum, ataupun yang masih rencana pengen masuk gontor, semoga kalian nanti masuk gontor. Ingat, pesan saya sendiri, pesan kakak sendiri, gontor kalian tidak semua yang di gontor itu baik, akan tetapi insya Allah di gontor itu yang terbaik. Ya, itu ya pesan-pesan kakak ya. Untuk hari ini, untuk sore hari ini ya, cukup kita berbicara atau bercakap-cakap dengan saudara tangguh ini ya. Dia sangat ingin sekali masuk ke gontor ya. Kita doakan, orang tuanya juga sangat mendukung anaknya untuk masuk gontor dan juga kalian semuanya ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa semangat apa? Semangat belajar ya, karena tahun ini beda dari yang lain karena COVID-19 ya, karena seharusnya sebentar lagi mereka berangkat ke gontor, akan tapi diundur sampai tanggal berapa Syawal, lupa, sampai tanggal 27 Syawal kalau nggak salah. Ya, tanggal berapa? Tanggal berapa Syawal kakak lupa ya. Oke. Maka dari itu cukup sekian dari kakak. Kurang lebih kakak mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara tangguh yang telah menjadi narasumber hari ini, yang telah bersedia untuk ditanya-tanya tentang persiapan masuk gontor. Astagfirullahaladzim, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan say hello ke kamera.